Halo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Vlog Bunda Anissa. Di sini aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu menonton video-video sederhana yang aku bagikan di channel YouTubeku ini. Di sini aku membagikan kegiatan ibu rumah tangga seperti kegiatan memasak, beberes rumah, mencuci pakaian. Pokoknya kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya ya teman-teman. Dan seperti kegiatan yang aku bagikan saat ini, yaitu aku mengawali kegiatanku dengan menjemur handuk. Itu tadi bekas anak aku mandi pagi tadi teman-teman. Dan sekalian di sini aku juga mau sapu-sapu di teras kamar mandi. Dan ini tuh banyak sampah seperti plastik bekas deterjen. Dan juga ini tuh plastik bekas pakan burung gitu teman-teman. Nah, di sini mau aku buang ya, karena ini juga banyak debunya ya teman-teman. Dan di sini belum aku pel karena untuk airnya juga terbatas ya. Dan karena musim kemarau, jadi di tempat aku itu airnya nggak begitu banyak gitu ya. Dan di sini lanjut lagi, aku itu mau masak. Tadi pagi aku udah bersihkan ayam. Ini tuh aku nitip ke suami buat belanja gitu teman-teman. Dan udah aku bersihkan, kemudian mau aku ungkep untuk ayamnya. Terus untuk bumbunya itu aku pakai bumbu marinasi yang udah jadi. Jadinya nggak perlu ngeracik bumbu lagi gitu. Sambil menunggu ayam ungkepku itu mateng. Nah, ini aku juga sambil ngeberesin deket kompor sini karena di sini tuh banyak sekali kayak debu gitu teman-teman. Jadi harus rajin-rajin setiap hari buat kita elap gitu ya. Apalagi tuh kalau di dekat sini ya teman-teman, di meja kompornya ini kan keramiknya itu berwarna putih. Jadi kalau kena minyak ataupun kena cipratan masakan gitu ya, nah itu mudah banget kelihatan kotor. Nah, harus sering-sering juga buat kita bersihkan ya. Terus di sini aku itu ngungkep ayamnya itu nggak lama ya teman-teman, sekitar 15 menit aja udah mateng karena aku tuh pakai ayam potong biasa itu ya teman-teman. Lain lagi kalau pakai ayam kampung itu memakan waktu yang jauh lebih lama gitu ya. Dan lanjut di sini aku itu belum nyapu ya teman-teman. Jadinya di sini aku mau sapu-sapu di dapur tempat makan sini teman-teman. Dan beginilah ya kegiatanku di rumah. Jadi tadi untuk ruang tamu itu udah aku sapu-sapu. Biasanya aku sapu ruang tamu itu pas pagi hari gitu teman-teman. Kalau untuk dapur ngebersihinnya belakangan gak apa-apa teman-teman, karena kan tempatnya juga di belakang. Yang penting bagian depan itu udah bersih gitu ya. Terus ini juga ya teman-teman, kayak di bawah kolong meja gitu ya, itu memang harus rajin-rajin kita bersihkan juga gitu ya, karena kalau nggak kita angkat-angkat barang kayak gini ya teman-teman, jadi kotorannya juga nggak kelihatan gitu. Dan ini juga udah sekitar jam 8 pagi. Di sini tadi aku juga udah masak nasi teman-teman, cuma nunggu nasinya itu belum matang. Dan ini aku lanjutin aja buat beres-beres dapurnya gitu teman-teman. Jadi kalau pagi itu anak aku kan jarang gitu ya sarapan di rumah. Lebih sering kalau pagi itu bikin energen sama sarapan roti gitu. Dan ini juga ya teman-teman, di sini tuh ada gorengan sisa kemarin dan itu udah gak enak karena aku belinya itu siang hari gitu teman-teman. Terus gak habis dan ini aku buang di tempat sampah gitu ya. Dan ini juga aku sambil rapi-rapiin ya. Di sini tuh banyak debunya gitu teman-teman. Karena kan ini dapur gitu ya, jadi seringlah kita beraktivitas di sini. Terus juga kita kibas-kibasin untuk kesetnya karena kesetnya juga banyak debunya gitu. Dan ini juga ya teman-teman, aku itu nggak ngepel pagi ini, jadi nggak sempat buat ngepel. Aku lanjut aja mau persiapan buat bikin
sambal tomat karena rencana aku mau bikin ayam goreng, terus bikin sambal tomat sama lalapan. Kayaknya aku punya kubis sama itu timun gitu teman-teman, jadi nanti bisa buat lalapan, terus ada kerupuknya juga. Nah nanti juga aku mau goreng tahu buat temen makan ayam gorengnya gitu. Dan ini untuk sambelnya cuma bawang merah, bawang putih, terus aku pakai 1 buah tomat yang agak besar gitu. Dan di sini untuk cabenya bisa pakai 5 sampai 6 buah aja. Nah itu udah lumayan pedes menurut aku ya. Terus di sini aku juga tambahin cabai besar sekitar 2 buah gitu, biar nanti sambelnya itu warnanya jadi merah gitu teman-teman. Dan begini ya teman-teman, kalau di dapur aku itu karena atapnya itu asbes bening, jadi cahayanya itu panasnya masuk ke dalam dapur. Nah kalau di pagi hari masih pagi itu udah terang banget di dapur sini, jadi nggak perlu nyalain lampu gitu ya, bisa sedikit menghemat penggunaan listrik gitu. Dan ini udah selesai. Lanjut di sini aku mau goreng dulu untuk bahan-bahan sambal yang sudah aku persiapkan. Nah ini tuh aku pakai sedikit minyak aja teman-teman. Kebetulan ini kemarin itu bekas aku goreng sambal juga, karena memang sering ya, hampir setiap hari aku itu suka bikin sambal. Apapun lauknya aku selalu sediain sambal gitu teman-teman, karena menurut aku kalau kurang pedas itu kurang enak gitu buat makan ya. Dan ini sambil nunggu minyaknya itu panas, di sini aku persiapin juga cobek buat ngulek sambalnya nanti. Terus ini aku lihat tuh masih kotor gitu ya, jadi di sini aku lap-lap juga karena banyak tumpahan minyak. Jadi kalau aku ngegoreng sambal ataupun ngegoreng lauk seperti ini ya teman-teman. Nah kalau sore itu biasanya aku lebih suka beli di luar aja untuk makan malamnya gitu teman-teman. Jadi sekalian kalau malam itu kita keluar bareng anak dan juga suami gitu ya. Dan ini aku goreng sambalnya itu jadi lebih suka kalau gorengnya itu mateng gitu ya, dan agak gosong gitu teman-teman, jadi menurut aku lebih enak untuk rasa sambalnya nanti. Dan ini untuk sambalnya itu udah matang, kemudian di sini aku persiapin aja untuk cobek tempat aku ngulek sambal nanti. Terus jangan lupa juga di sini untuk sambalnya kita kasih bumbu seperti garam, terus juga gula, penyedap rasa. Nah di sini aku mau angkat dulu untuk sambalnya ya. Terus jangan lupa untuk api kompornya itu dimatikan ya teman-teman. Dan gak banyak juga aku bikin sambal karena cuma untuk makan pagi sama untuk makan siang aja. Nah ini tuh aku taruh dulu ya untuk garam, kemudian di sini aku pakai sepucuk sendok aja untuk garamnya. Nah tadi itu aku ambil lagi, jadi takut kalau keasinan itu malah gak enak nanti rasa sambalnya ya. Terus di sini aku kasih 1 sendok gula pasir ya. Jadi dikira-kira aja untuk bumbu yang kita masukkan ke dalam sini ya teman-teman. Terus untuk penyedap rasanya juga sedikit aja, karena aku gak terlalu suka kalau kebanyakan pakai penyedap rasa, gak baik juga ya teman-teman. Terus di sini untuk sambalnya itu aku uleknya itu gak sampai lembut gitu ya, jadi masih ada kayak tekstur cabai, terus juga masih ada tekstur bawang merah dan juga bawang putihnya gitu ya. Nah menurut aku itu rasanya bikin tambah enak gitu teman-teman. Oke di sini kegiatanku begini ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan menonton video aku yang isinya itu kegiatan ibu rumah tangga di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah seperti ini. Dan ini aku simpan terlebih dahulu untuk sambelnya ya, karena kalau aku taruh di situ takutnya nanti kecipratan sabun saat aku itu mencuci piring maupun peralatan dapur lainnya ya teman-teman.
Ya beginilah ya, kalau dapur itu terlalu luas alias kebalikannya, dapur aku itu sempit ya teman-teman, jadinya enggak banyak juga barang-barang yang aku taruh di sini. Takutnya malah kelihatan berantakan kalau kebanyakan barang yang aku taruh di dekat wastafel ini ya teman-teman. Makanya untuk panci maupun wajan itu aku taruh di bawah wastafel biar ketutup sama gorden kolong dapur gitu ya, jadinya nggak kelihatan berantakan dan nggak kelihatan penuh gitu untuk dapurnya ya teman-teman. Nah ini tuh habis sarapan, jadi tadi aku itu sarapan gitu ya teman-teman, terus ini sudah aku cuci untuk piringnya. Untuk cucian aku juga nggak sampai numpuk banyak gitu ya teman-teman, jadi habis sarapan terus aku cuci aja untuk piring dan juga gelasnya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung selalu channel vlog Bunda Anissa. Semoga kedepannya aku juga semakin semangat untuk mengupload video di setiap harinya. Jadi begitu ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga di rumah pasti tidak jauh-jauh dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti ini ya. Pokoknya apapun yang kita kerjakan, kita harus tetap semangat. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.